Senyum adalah pahala. Dan pahala itu tabungan untuk setelah mati. Setelah mati itu adalah kehidupan yang kekal. Kalau masuknya di neraka, ya kekal di neraka, siksa terus. Kalau di surga, ya nikmat terus. Dan pahala itu bisa membawa kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Dari senyum saya bisa dapat pahala yang akan menyelamatkan saya ke kehidupan kekal. Apa yang akan terjadi ketika misalnya seorang waiter CSS berhasil saya tanamkan sampai ke dadanya, itu tentang senyum saja, bahwa senyum itu adalah pahala yang bisa sampai ke sana. Saya bilang juga ke anak-anak di warung, tugas kamu adalah nyapu lantai bersih sampai mengkilat, bisa untuk ngilu. Masalah nanti berapa konsumen datang itu urusannya Allah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Saya bilang juga ke anak-anak di warung, tugas kamu adalah nyapu lantai bersih sampai mengkilat, bisa untuk ngilu. Masalah nanti berapa konsumen datang itu urusannya Allah. Berapa rupiah penjualan itu urusannya Allah. KPI itu di wilayah manusia. Saya tidak berani meng-KPI hal-hal yang di luar wilayah manusia, apalagi apa? Meng-KPI Allah. Ya, kalau reward dan punishment di SS itu ditentukan dengan apa? Dengan pencapaian omset, dengan pencapaian laba. Padahal pencapaian omset dan pencapaian laba itu itu di luar kemampuan kepala cabang. Bagaimana mungkin saya menghukum, mempromosikan atau mendemosi seorang kepala cabang untuk hal yang di luar kemampuan dia? Omset dalam keyakinan kami di luar kemampuan kami. Laba dalam keyakinan kami di luar kemampuan kami. Itu adalah wilayah Allah. Bagaimana mungkin saya meng-KPI wilayah Allah? Bagaimana mungkin saya mendemosi atau mempromosikan hal-hal yang di wilayah Allah? Menjadi parameternya tidak. Maka apa? Kamu demosi atau promosi kalau warungmu kotor. Kamu demosi atau promosi kalau apa? Anak buahmu tidak rukun. Kamu demosi atau promosi kalau apa? Kalau masak tidak enak atau enak. Nasimu tidak ngeledes, sudah. Kita sampai di situ. Itu apa? Wilayah manusia hanya apa? Melakukan kemampuan terbaik untuk menciptakan sebanyak mungkin sebab datangnya rezeki. Ketika sebab datangnya rezeki sudah kami lakukan dengan sempurna, masalah datang benar atau tidak, Allah. Kadang-kadang datang berlipat ganda, alhamdulillah. Datang tidak berlipat ganda atau kosong, alhamdulillah. Karena apa? Tetap ada pahala di dalamnya. Maka sebagai pengusaha muslim itu seharusnya tetap bersemangat dalam kondisi rugi atau tidak rugi. Karena apa? Yang kita kejar itu adalah hal yang pasti. Apa? Pahala yang pasti, kan gitu. Kalau sudah rugi, terus malas, putus asa, bisnisnya ditinggal, padahal perusahaan kita itu bisa menjadi ladang pahala, bukan hanya ladang rupiah. Nah, terus kita kehilangan dua-duanya. Sudah rupiahnya sudah tidak dapat dari bisnis kita, terus bisnisnya ditinggal, kita nggak dapat juga ladang pahala, hilang. Kalau yang kita paham, yang pasti itu sudah adalah pahala, maka apa? Harusnya pengusaha muslim itu paling terus bersemangat tanpa henti dalam kondisi laba banyak maupun dalam kondisi rugi banyak. Dalam kondisi mau bangkrut maupun dalam kondisi sedang naik. Tapi kebanyakan teman-teman, yaitu kalau saya lihat ketika usahanya surut gitu, aku males ya mas, mulai racucuk gitu. Terus ditinggal bisnisnya. Saya bilang, logikanya itu piye toh mas? Nah piye? Nek perusahaan itu, usaha kita itu lagi nyungsep terpuruk, itu logikanya butuh kita lebih bekerja keras atau tidak? Ya iya, kita harus melipat gandakan semangat, memeras keringat lebih banyak, mencucurkan air mata lebih banyak tidak? Di sana, iya. Lah kok malah mbok tinggal gitu loh. Piye itu? Kok malah jadi males? Kan gitu. Ya. Itu. Tapi kalau dalam kondisi rugi ini, apa yang buat bisa kita semangat? Insya Allah di dalamnya tetap ada pahala yang selalu dijanjikan. Kalau apa? Nah itu yang harusnya apa? Membuat kita bersemangat. Itu. Selalu ada yang pasti. Ya, dalam setiap langkah-langkah kerja kita, baik sebagai profesional maupun sebagai owner bisnis maupun sebagai pemimpin. Itu. Oke, baik. Jadi poin pertama keyakinan, poin kedua kami adalah apa? Adalah bagaimana mentransfer keyakinan dan nilai-nilai itu. Ya. Sebenarnya kalau ditanya,
di SS itu yang ditransfer Pak Yoyo, yang ditransfer jenengannya apa Mas? Selain keyakinan, yang coba jenengan transfer jejel-jejel kayak ke anak-anak itu apa? Ya, itu selain keyakinan, ya strategi besar. Direktur kan punya strategi besar, gitu. Nanti kalau strategi teknis kan di bawahnya lagi. Yang penting apa? Yang penting strategi teknis itu tidak boleh apa? Tidak boleh bertentangan dengan keyakinan. Jadi Pancasilanya SS itu ya keyakinan. Itu. Terus kalau GBHN-nya SS, kalau masih ingat GBHN kuno, ketok banget umurnya. Kalau masih ingat GBHN, masih ingat GBHN, Repelita itu kalau yang muda-muda gini sudah nggak tahu toh Mas? Garis-garis besar haluan negara itu Mas. Jadi zaman Orde Baru dulu ada UNDUD, terus MPR nanti mengeluarkan GBHN, GBHN dituangkan dalam Repelita Mas, rencana pembangunan 5 tahun. Terus di bawahnya nanti ada aturan-aturan di bawahnya. Nah ini aturan yang di bawah ini kan tidak boleh bertentangan yang di atas. Ya keyakinan itu yang di bawah tidak boleh. Jadi kalau yang paling bawah itu kan mana yang boleh, mana yang tidak. Itu tidak boleh bertentangan dengan keyakinan atau bertentangan dengan strategi besar. Contoh apa contoh? Ya tadi itu. Ya. Atau yang lainnya, SS tidak boleh ada punishment yang mengurangi hak rezeki seseorang. Ya, karena apa? Bertentangan keyakinan bahwa apa? Rezeki seseorang itu wilayahnya Allah. Itu misalnya. Jadi di bawah tidak boleh. Ya. Jadi di SS itu buat mecah ke gelas 100 ya tidak ada. Ya, itu terus disuruh ngijoli tidak ada. Tapi kalau diskors 3 bulan ya mungkin kan gitu. Ya tetap dihukum, mosok ora dihukum. Neng menghukumnya itu jangan denda saya bilang gitu. Jangan yang potong gaji saya bilang gitu. Ya, karena apa? Itu mengurangi hak rezeki, jangan. Karena apa? Juga bertentangan dengan keyakinan kita. Gitu. Sama tadi, yang promosi demosi itu tidak boleh promosi demosi itu karena omset, pencapaian omset, karena pencapaian laba. Bertentangan dengan keyakinan yang paling atas itu. Ya. Oke, promosi demosi ya berdasarkan prestasi yang di wilayah manusia. Resik, rapi, indah, disiplin, kepemimpinan, jujur, ya, kerja keras, ketakwaan dan lain-lain. Kan gitu. Oke. Nah, ini. Jadi yang ditransfer keyakinan, strategi, ya terus kemudian. Nah, contoh yang lain strateginya SS. Kalau level strategi, tadi level keyakinan sudah Pak, tentang rezeki, tentang bekerja itu adalah pahala gitu ya. Saya bilang, salah satu contoh, kalau saya itu memaknai coba, kalian itu ya, yang waiters yang Muslim, karena di SS itu nggak semua karyawannya Muslim, ya kan boleh kita bermuamalah dengan orang kafir itu boleh, non-muslim itu boleh. Selama apa? Dalam muamalah itu aturan-aturannya sesuai dengan syariah. Nggak ada masalah. Dia harus manut kita. Kan gitu. Ya, gitu. Nah, kalian yang muslim itu tahu nggak bahwa senyum itu adalah pahala? Coba kalau saya misalnya berhasil, ini misalnya SS saya ya, berhasil menanamkan nilai-nilai atau keyakinan itu ya pada diri waiters, kalau keyakinan itu di sini, maaf, keyakinan itu di sini pada waiters. Senyum adalah pahala, dan pahala itu tabungan untuk setelah mati. Setelah mati itu adalah kehidupan yang kekal. Kalau munculnya, kalau masuknya di neraka, ya kekal di neraka, siksa terus. Kalau di surga, ya nikmat terus. Dan pahala itu bisa membawa kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka. Dari senyum saya bisa dapat pahala yang akan menyelamatkan saya ke kehidupan kekal. Apa yang akan terjadi ketika misalnya seorang waiter CSS berhasil saya tanamkan sampai ke dadanya, itu tentang senyum saja, bahwa senyum itu adalah pahala yang bisa sampai ke sana. Apa yang terjadi? Dia tersenyum bukan hanya di jam kerja, dia tersenyum bukan hanya di aturan. Dia pasti begitu keluar rumah tersenyum terus sama orang-orang. Karena apa? Senyum pahala, senyum pahala. Itu. Begitu sampai belum jam kerja, belum ketemu konsumen, ketemu temannya pasti tersenyum terus itu. Ya, ketemu konsumen lebih tersenyum lagi gitu ya. Itu. Selesai jam kerja tersenyum, ketemu siapa-siapa tersenyum. Sebanyak mungkin dia akan berusaha menebarkan senyum, bahkan apa? Melampaui kewajibannya sebagai seorang waiters untuk tersenyum. Ya. Islam itu kekuatannya seperti itu kalau keyakinannya bisa di dada. Artinya apa? Dunia dapat, ya, itu sananya juga dapat. Jadi kalau sampai di sana itu sebenarnya dunianya kelewat. Prestasi-prestasi dunia itu kelewat. Waiters tadi pasti apa? Nggak akan kena punishment tidak ramah.
Terus pasti apa? Disenangi sama teman-temannya. Kamu, saya bilang, kamu pasti disenangi sama teman-temannya. Terus apa lagi? Kamu mendapatkan promosi yang mungkin punya peluang lebih. Karena apa? Pasti pimpinanmu senang melihat kamu seperti itu.